Untuk sambutan yang pertama, saya persilahkan kepada Kepala Desa Loduri Ilir, Bapak Haji Fahri Arsyad, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, saya persilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Posyandu, kader Posyandu, RDS, KPM, kader Desa Siaga, Desa Loduri Ilir, tahun 2023, dengan ini kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami sayangi Bapak Dr. Haris bersama tim dari Puskesmas Loduri. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD, yang kami sayangi seluruh anggota, ketua dan anggota kader Posyandu, ketua dan anggota KPM, RDS, dan kader Desa Siaga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita sama-sama melakukan kegiatan pelatihan kader, baik itu Posyandu, kader desa, KPM, dan RDS. Mudah-mudahan pagi hari ini kegiatan ini berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Amin. Salawat dan salam takzim juga tak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarga, insyaallah pada kita yang hadir. Bapak Ibu hadirin sekalian, pelatihan ini 2023, yakni untuk pembekalan daripada kader desa. Di dalamnya ada kader Posyandu dan sebagainya, kelembagaan. Di 2024 itu ada anggaran yang mungkin nambah ya, memang belum keluar SK definitif namanya ya, belum ada SK definitif tentang penggunaan anggaran di 2024. Tetapi surat keputusan SK indikasi atau indikatif daripada anggaran 2024 itu sudah ada. Prioritas anggaran 2024 adalah penanganan miskin ekstrim dan penanganan stunting. Ya, makanya adanya pelatihan ini pas. Ya, adanya pelatihan pembekalan ini pas. Nanti kami mohon untuk Pak Puskesmas dapat memberikan materi sekaligus program di 2024. Ya, kita di 2023 baru ada beberapa, mungkin 1 bulan mungkin jalannya Posyandu remaja ya. Siapa ketua kadernya Posyandu remaja? Siapa ngurusnya? Kadernya dari sekolah. Dari sekolah. Nah, jadi gini, Posyandu itu ada 3, Posyandu balita, Posyandu remaja, dan Posyandu lansia, yang di 2024 itu akan kita gunakan anggarannya untuk kegiatan seperti itu. Di Posyandu balita kita masih ada PR Posyandu balita. Ketua kader Posyandu Dusun 1 mana? Posyandunya sudah dipakai, yang pindah baru apa masalah? Minta kuncinya sama siapa kuncinya? Sudah dikasih. Uangnya untuk baiki air sudah dikasih. Belum, minta uang sama Pak Sekdes, kasih orang, upahi, beli pipa, beli lem, suruh sambung airnya. Kan meterannya ada. Meterannya sudah ada. Tinggal kamu sambung pipa. Ya, supaya Posyandu itu berpindah dari rumah pribadi ke Posyandu yang representatif. Posyandu itu sekarang standarnya minimal bangunan Posyandu 6 kali 8 meter.
ya. Tapi posyandu kita rata-rata masih di bawah dari ukuran itu, ya. Karena apa? Karena posyandu cumi, tanahnya tanah cumi. Apa cumi itu? Cuma minta. Jadi itu posyandu kantor desa lama. Siapa ketuanya? Sudah pindah? Yang tempat ngaji? Nah, nanti habis ini siapa kadernya yang di situ? Mana angkat? Angkat tangan. Habis ini bawain adik-adik KKN, gotong royong, tempat ngaji bisa sendiri. Iya, habis acara ini atau diatur dengan anak-anak KKN-nya. Ya, bisa bantuin ya. Gotong royong untuk tempat ngaji sama untuk tempat posyandu. Jadi masing-masing berpisah. Ya, sore kah? Ya. Nanti minta uang sama siapa ya, beli gorengan? Sama saya aja deh. Ya. Nah, itu ada anak-anak mahasiswa desa ini. Tukang bongkar bisa kan? Bisa kalau tukang bongkar. Nggak usah khawatir, dia tukang bongkar bisa. Ya. Posyandu mana lagi yang bermasalah? Posyandu mana yang masih numpang? Masih numpang mana? Numpang di mana? Di balai. Ada tanah mau dibangun? Ada sebelahnya Walid. Sebelahnya Walid. Susah ibu-ibu naik yang hamil. Ukurannya berapa? Dicek dulu, kalau enggak pindah ke SD gimana? Kejauhan. Yang dekat aja malas datang, apalagi yang jauh. Kecuali yang datang kasih 50 datang itu ya. Mas Nom, anggaran bangun posyandu tumbuh baru ada? Tahun ini dibangun. Ya, tahun ini. Ngurusi surat itu tanah siapa? Punya dusun. Oh bisa, nggak usah pakai surat. Tahun ini dibangun 6x8 standarnya. Yang masih numpang mana? Ada? Yang mau ngasih tanah untuk bangun posyandu ada lagi? Yang mau ditambah posyandu? Boleh kita tambah tahun depan. Di mana kira-kira posyandu yang mau ditambah karena warganya kebanyakan? Di darat. RT 26. Nah, carikan tanahnya. Tahun depan kita bisa bangun. Ya, depan masjid dikasih tahu yang punya tanah. Kalau bisa kan sama juga kegunaannya dengan masjid. Ya, masjid itu untuk masyarakat, posyandu juga untuk masyarakat. Malah lebih hebat lagi itu posyandu itu. Anak-anak kalau kita paksakan untuk diperiksa, mengikuti aturan-aturan mulai dari ibu hamil sampai dengan dia apa istilahnya 1000 HPK. Tahu ya ibu kader? Tahu? 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan, bukan kelahiran. Kehidupan. Berarti anak itu perlu diurus mulai dari 0 bulan dalam kandungan sampai umur berapa? Kalau 1000 hari 3 tahun ya. 2 tahun ya. Ya kan? Nah, disitulah masa-masa perlu campur tangannya kader posyandu untuk mengamankan anak-anak bayi balita ini. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ada yang namanya remaja pranikah. Ya, ada remaja pranikah. Jadi nanti fungsi dari posyandu remaja adalah memberikan bimbingan atau konseling bekerja sama dengan puskesmas untuk mengatur 1000 hari pertama. Calon pengantin nih atau yang masih remaja, biasanya yang anak-anak remaja baik gadisnya maupun yang cowoknya, biasanya apa yang diderita oleh mereka yang remaja biasanya? Anemia, kurang darah. Kenapa kurang darah?
kebanyakan main HP, kebanyakan begadang. Kalau dia lelaki, maka si calon pengantin pria ini akan lemah secara fisik, yang spermanya tidak sehat untuk dibuahi. Resikonya adalah anaknya nanti kurang gizi, kurang sehat karena sperma yang tidak sehat. Ketua Posyandu Remaja siapa? Sudah dibentuk? Ketuanya dari sekolah. Dari sekolahan. Nanti gini aja, biar nanti kerjasama dengan Karang Taruna, nanti dibentuk dari desa. Walaupun hanya 2 atau 3 kader Posyandu Remaja, dia orang tua tidak apa-apa, tapi dia akan melaksanakan tupoksinya Posyandu Remaja berupa edukasi ke anak sekolah, baik SMA, SMK, SMP, itu lakukan edukasi programnya. Sama nanti bisa kombinasi dengan programnya RDSDKPM, ya, kader pembangunan manusia. Nanti bisa disatukan di situ kegiatannya Posyandu Remaja dengan KPM. Ya, Mas Nomi nanti yang ngurus itu ya, kelembagaan itu ya. Oh, Nunuk ya, Nanti kita koordinasi dengan yang KPM, berkoordinasi untuk pembentukan Posyandu Remaja, sehingga pranikah calon pengantin itu dapat kita jaga, kita atur. Ya, di Doduri 2023. Kalau tidak salah yang resmi melapor ke kami ada 2 pengantin usia dini di bawah umur, datang ke sini dibikin pelayanan. Oh maaf, ini umurmu belum cukup. Batas usia minimal pengantin pria dan wanita adalah 19 tahun. Kalau di bawah itu harus ikut sidang. Tapi kayak apa Pak? Saya buncit. Mau diapain? Kan gitu, kecelakaan. Ya, jadi tetap kita ingin ada Posyandu Remaja yang melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menekan terjadinya perkawinan usia dini Posyandu Remaja. Di Posyandu bayi dan balita kan sudah lengkap kita, ya kan? Nah, sudah lengkap, tinggal bagaimana mengupgrade daripada Posyandu bayi balita ini. Apa upgrade-nya? Dalam bentuk kegiatan dokumentasi yang bersifat digital, ya. Nanti ada inovasi di dalamnya yang sifatnya digital. Mungkin kalau masuk ke Posyandu, kan rata-rata ibu-ibu semua punya HP Android. Rata-rata ibu-ibu yang punya anak bayi balita sekarang, ya kan? Nggak ada lagi yang tua-tua, yang masih gaptek lah. Nggak ada lagi kan yang melahirkan. Artinya ibu-ibu muda lah yang sekarang yang berkunjung ke Posyandu. Sehingga pola pendaftaran di Posyandu diajarin pakai barcode, pakai QRIS. Kalau daftarnya ke Posyandu pakai itu, kasihkan dia PMT yang lebih. Mungkin dikasihkan telur puyuh rebusnya bisa 7 biji kan, ya. Kalau dia manual daftarnya, kasih 3 biji aja telur puyuh rebusnya, dan itu bisa diajarin. Jadi dia itu daftar pakai QRIS sehingga datanya ada. Kita tidak dalam pemutakhiran data itu tidak ada yang namanya kebohongan. Jadi penting untuk ibu-ibu kandil itu penting untuk melakukan inovasi yang lebih tinggi. Terus nanti tinggal koordinasi, Pak kami mau begini, kita diskusikan, kita carikan anggarannya, ya, di kader Posyandu balita. Di kemarin rapat di kecamatan, alhamdulillah 2023 Doduri Ilir stuntingnya 0, ya. Tapi DPRS kita rendah. Tahu ya DPRS ya? DPRS, partisipasi warga yang membawa bayi balitanya ke Posyandu dikit. Hanya berapa persen Pak Dokter?
28. Kalau dalam satu wilayah Posyandu ada 100 bayi balita, hanya 28 orang yang berkunjung ke Posyandu. Itu maksudnya 28%. Tahun depan harus bisa meningkat. Perlu bulan ini kita meningkat. Ya, di samping diumumkan di masjid, langgar gereja, rumah ibadah, kita udah tahu nih, masing-masing Posyandu itu kan kadernya di wilayah masing-masing. Ya, bikin surat panggilan. Mohon kepada Ibu Amelia besok dapat membawa bayinya ke Posyandu Tumbuh Baru. Bila ibu datang pakai barcode dapat 3 7 butir rebus. Bila Andi dapat 3. Nah, baru kasih barcode-nya di situ, dia foto jebret. Nah, ini kalau dia ada enggak datang. Nanti gini, KPM saya minta bikinkan surat dulu. Ini mumpung anak-anak baru sekolah ya. Entah siapa yang ngetikkan, ketik surat ke seluruh TK dan PAUD yang ada di Loduri. Ya, siapa yang mau ketikkan? Siapa yang mau ngurus ini? KPM atau FDS? Ibu Nani ketik surat kepada kepala sekolah, tulis 1 Pancasila, 2 Mentari dan seterusnya ya, bahwa kami meminta data siswa PAUD lengkap dengan KIA. Apabila tidak dapat menunjukkan KIA, desa tidak akan membantu program-program yang ada di TK PAUD tersebut dalam bentuk program bantuan apapun. Supaya kepala sekolah minta sama murid baru, Bu, mohon maaf, mana KIA? KIA itu apa ya? Ada di mana itu? Di Posyandu. Supaya kepala sekolah di TK PAUD ikut bertanggung jawab terhadap DPRS tadi. Ya. Jadi mau tidak mau yang daftar nih di kepala sekolah di Sinar Pancasila. Bu, coba ini anak saya mau masuk sini. Bu, mana akte? Biasanya mintanya itu ya, akte kelahiran. Apalagi? Kakak. Tambahin. Apalagi? Itu aja. Tambahin 1 KIA. Kalau dia ada KIA, jangan mengajukan ke desa bantuan. Kami tidak mau beri. Supaya ini menjadi tanggung jawab semua, bahwa mensejahterakan, melindungi anak bayi ini, kita lindungi. Siapa tahu anak kita yang jadi menteri, ya kan? Kalau kita sudah seperti itu, semua elemen itu bekerja sama untuk mengamankan bayi balita, insya Allah dengan ikhtiar yang baik. 1, kita dapat pahala. Yang kedua, kita telah meletakkan fondasi kesehatan si anak ini. Ya, fondasi kesehatan. Jadi nanti Bu Nani kapan suratnya? Habis ini. Kan mumpung baru penerimaan. Jadi saya langsung bersurat ke kepala sekolah. Jangan cuma pakai 2 persyaratan. Kita mau minta data nama murid baru, alamatnya, dan KIA-nya, supaya dia ke Posyandu. Nah, jadi kalau dia tidak ke Posyandu, tinggal kepala sekolah yang berurusan dengan orang tuanya. Aduh Bu, kayak apa? Nanti kami tidak dapat bantuan, kan gitu. Jadi ada timbal balik ke desa, ya. Makanya di slogan di depan, apa yang bisa kau berikan untuk desamu, ya. Jangan tanya, desa sudah ngasih apa sih? Tanyalah pada dirinya, apa yang akan saya berikan untuk negara ini? Ya, ini harapan saya. Ibu-ibu yang ngurusi bayi balita, kalau ibu baik-baik aja terus pelayanannya, insya Allah matinya masuk surga. Ya, kalau ada urusan apa-apa, nanti dipermudah. Lagi antri-antri, tahu-tahu yang ini masih jauh antriannya mau beli apa kan? Tahu-tahu orang yang depan, Bu, ganti saya deh Bu, saya ada urusan mendadak. Itu salah satu kemudahan. Ya, kalau kita ngurus yang kayak gini-gini, ngurus bayi balita, salah adalah manfaatnya, karena mendesain anak orang walaupun bukan anak kita. Nanti dalam pelayanan jangan marah-marah Bu ya. Ya, kalau ada orang tua bayi balita kemudian dia perak di Posyandu, kan ada itu ya. Nah itu sudah. Jadi itu memang resikonya. Tapi itulah
apa namanya, kalau kita ikhlas insya Allah lah kebaikan itu milik kita. Ya, jangan marah-marah, jangan ribut malam dengan laki. Tahu-tahu pagi, mana bu? Umur berapa? Kenapa didaftar? Nah, marah-marah ibu. Nguyak aku ke situ. Ya, sama warga yang nyewa punya bayi balita diundang. Tidak perlu dilihat, oh ini bu KTP-nya Singkotek, KTP-nya Samarinda, tidak apa-apa. Dibawa untuk melakukan pemeriksaan, itu surat panggilan. Ketikkan aja di kita RTS atau KPM, saya ada sekian bayi balita nih, saya undang. Dan itu terus, jangan bosan-bosan, terus lakukan. Terus lakukan itu. Tujuannya adalah memang kerjaan kita, gitu loh. Nanti tinggal bisa koordinasi dengan Pak Sekdes, dengan Bu Nunuk dalam rangka kami sekarang tambahan fotokopi, anggaran dan lain sebagainya. Ya, kader desa siaga itu biasanya ngurus lansia, kan ada posyandu lansia. Sebenarnya sama aja urusannya dia, kader desa siaga sama posyandu lansia, sama aja. Alat-alatnya kan masih lengkap, ya. Jadi itu sosialisasi ke masyarakat pentingnya untuk berkunjung ke posyandu. Kami pemerintah desa ngambil langkah aktif yakni bersurat ke TK dan PAUD. Ya, kita target pengen DPS itu partisipasi masyarakat tinggi untuk berkunjung ke posyandu. Semakin banyak masyarakat yang membawa bayi balitanya ke posyandu, maka kita semakin cepat mengambil langkah. Contoh kasus yang tadi disampaikan, 26% yang berkunjung ke posyandu, stuntingnya 0, betul aman, tapi apakah sisanya tadi ini 74% itu aman mereka? Kan belum tentu, karena kita tidak ngambil dia. Ya. Mungkin sekali tempo perlu Pak Dokter, perlu posyandu keliling ya, yang tidak mau datang sudah keliling ke mobil, apa namanya, sweeping ya. Oh kita dalam 1 bulan 6 posyandu terkeliling sudah nih. Ternyata posyandu 1 ada sekian orang, posyandu 2 ada sekian orang. Kerjasama puskesmas pakai mobil kita datangin periksa. Sudah dikasih surat panggilan kan tidak datang, datangin. Mana datangin petugasnya, langsung timbang di situ dan lain sebagainya. Supaya kita lihat, oh maaf Pak, Bu kader, anak saya periksa di dokter karena duit saya banyak. Tidak apa-apa, yang penting kita tahu. Kan gitu. Ya. Tapi kita mau tahu masalahnya aja, kenapa tidak mau dan sebagainya. Timbang di situ, bawa timbangan dan sebagainya. Antropometri ada semua kan? Dapat semua ya? Tahu cara pakainya ya? Tahu ya? Baterainya jangan lupa dicek ya. Jangan baterai sudah suak, pakai aja terus. Tahu-tahu si anak bilangnya cebol, padahal baterainya yang suak. Ya. Jadi mungkin itu untuk dari kami bersama Pak DPD siap untuk menganggarkan di tahun depan berdasarkan arahan dari pemerintahan pusat untuk prioritas penanganan stunting Pak ya. Nanti mungkin ada tambahan juga dari Pak DPD dan sebagainya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, selamat mengikuti pelatihan, yang tidak paham nanti nanya sedetail mungkin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.